Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo Rahmadi, STMM, nomor absen 19, sebagai salah satu peserta Diklat PKA, Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 3 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi materi hubungan kelembagaan. Kita ketahui bersama bahwa kelembagaan merupakan padanan kata institution dalam bahasa Inggris yang sering disamakan dengan istilah organisasi ataupun organization. Kelembagaan sebagai aturan main ataupun role of the game dan organisasi berperan penting dalam mengatur penggunaan ataupun alokasi sumber daya secara efisien, merata, dan berkelanjutan. Hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah saat ini undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah secara umum didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang banyak menyempurnakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara itu sendiri adalah badan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara melalui tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ada juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA, Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang MK, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial ataupun KY, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Jadi di Indonesia kekuatan suprastruktur politik yang tergolong dalam lembaga tinggi negara Indonesia itu terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden ataupun Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK. Hubungan kelembagaan antar negara, pemerintah pusat dan daerah dipengaruhi oleh sistem desentralisasi yang dianut di Indonesia. Desentralisasi itu sendiri pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semulanya adalah urusan pemerintah pusat ke badan-badan ataupun lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintah terdiri dari 3, yaitu urusan pemerintah yang bersifat absolut, yaitu urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah. Yang kedua yaitu urusan pemerintahan yang bersifat kongruen, dalam artian urusan pemerintah yang dapat dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Sedangkan yang ketiga yaitu urusan pemerintah umum yang dijadikan acuan bagi gubernur dan bupati ataupun wali kota untuk melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan menguatkan persatuan bangsa. Konsep kerjasama kelembagaan, kerjasama diartikan salah satu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama, di mana kerjasama adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
Sedangkan beberapa pakar mengartikan kerjasama antar lembaga merupakan adanya pengaruh positif antar variabel pembentuk kerjasama antar lembaga dan outcome yang diharapkan. Hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pemegang kekuasaan tertinggi pemerintah adalah presiden. Presiden menjadi orang ataupun penanggung jawab akhir dalam pemerintahan. Dalam hubungan kekuasaan secara administrasi dibagi menjadi dua, yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Hubungan struktural dapat diartikan sebagai hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang yang ada dalam pemerintahan. Pemerintah pusat adalah penyelenggara urusan pemerintah pada tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan pada daerah masing-masing. Sedangkan hubungan fungsional dapat diartikan sebagai hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya hubungan tersebut sesuai dengan visi dan misi, tujuan dan fungsi masing-masing pemerintahannya. Visi misi kedua lembaga pemerintahan tersebut adalah untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan pada daerah untuk dapat mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya. Visi dan juga misi yang dimiliki oleh keduanya baik di tingkat lokal ataupun bahkan nasional sendiri memiliki tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ruang untuk kebebasan kepada daerah. Dalam hubungan fungsionalnya juga menyangkut atas segala pembagian tugas dan juga kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya bentuk kerjasama daerah di dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kerjasama daerah dengan daerah lain. Yang kedua yaitu kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Yang ketiga yaitu kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri. Yang keempat yaitu kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Penyelenggaraan kerjasama daerah dengan daerah lain ataupun KSDD itu yang menjadi tanggung jawab adalah kepala daerah, bisa juga didelegasikan ke operasi perangkat daerah ataupun OPD dengan kategori wajib dan sukarela. Koordinasi teknis dilakukan untuk melihat pemetaan berdasarkan karakteristik daerah, dilakukan pembahasan antar daerah. Kemudian yang menjadi objek kerjasama KSDD itu sendiri yaitu merupakan urusan dan kewenangan daerah, ditetapkan dalam prioritas pembangunan dan dapat dilaksanakan di luar perencanaan akibat kondisi darurat. Sedangkan kerjasama daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh kepala daerah ataupun kepala OPD, bisa melakukan mitra, bisa dilakukan dengan perorangan dan badan usaha. Jenis kerjasama yang dapat dilakukan pada KSDPK yaitu penyediaan pelayanan publik, pengolahan aset, investasi, kerjasama lainnya sesuai dengan undang-undang. Sedangkan yang menjadi objeknya yaitu merupakan urusan dan kewenangan daerah, ditetapkan dalam prioritas pembangunan dan dapat dilaksanakan di luar perencanaan apabila kondisi darurat. Kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri ataupun KSDPL dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri ataupun KSDLL dapat dilakukan dengan salah satu syarat yaitu mempunyai hubungan diplomatik. Yang kedua merupakan urusan pemerintah daerah. Yang ketiga pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Yang keempat pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintah dalam negeri. Yang kelima sesuai dengan kebijakan rencana pembangunan nasional dan daerah. Kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan sumber daya manusia ke Indonesia. Lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas pokok organisasi terkait dengan stakeholder terkait, itu ada stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Lembaga yang bekerja sama yaitu lembaga pemerintah, bisa juga lembaga perbankan ataupun keuangan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan industri, asosiasi profesi.
Selanjutnya mekanisme kerjasama yang dilakukan, yang pertama yaitu, pemetaan stakeholder, yang kedua menggali dan mengumpulkan informasi, seterusnya kita menganalisa informasi, penjajakan kerjasama, penyusunan rencana kerjasama, kemudian kita membuat kesepakatan, penandatanganan MOU, pelaksanaan kerjasama, monitoring dan evaluasi, dan terakhir yaitu, perbaikan. Ini salah satu, contoh tahapan, kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri ataupun kerjasama daerah dan lembaga di luar negeri yang menjadi pembakarsa, yaitu tetap pemerintah daerah dan pemerintah daerah di luar negeri bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri Luar Negeri. Kemudian dilakukan penjajakan dan rencana kerjasama, itu dilakukan oleh kepala daerah, melakukan penjajakan dan membuat, kajian rencana kerjasama, kemudian dalam hasil, penjajakan dan kajian dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan, kehendak, kemudian bisa berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri terkait dengan, pernyataan kehendak tadi, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan pernyataan kehendak, penyusunan rencana kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, kemudian harus mendapat persetujuan DPRD, yang terakhir itu bisa verifikasi dan pertimbangan, dari Menteri Dalam Negeri. Setelah melakukan kegiatan penjajakan dan rencana kerjasama, kemudian dirancang naskah kerjasama. Di dalam rancangan naskah kerjasama ini meliputi kegiatan penyusunan rancangan naskah kerjasama itu sendiri ataupun MOU, kemudian Kementerian Dalam Negeri mengadakan rapat interkementerian membahas rancangan naskah kerjasama atau MOU itu sendiri, kemudian persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap rencana kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, kemudian penanggapan pemerintah daerah di luar negeri terhadap rancangan naskah kerjasama ataupun MOU, kemudian Menteri Luar Negeri menyampaikan surat, konfirmasi kepada Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat konfirmasi kepada pemerintah daerah, dan terakhir yaitu penandatanganan naskah kerjasama ataupun MOU. Pelaksanaan, kegiatan kerjasama, daerah dengan, pemerintah daerah luar negeri ataupun lembaga di luar negeri, pelaksana yaitu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri. Kemudian kita memonitoring dan evaluasi, yang memonitoring dan evaluasi yaitu, Menteri Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu pelaporan, yang melapor, dari, kerjasama itu ya adalah pemerintah daerah melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama kepada Menteri Dalam Negeri selaku pembina pengawasan pemerintah daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi hubungan kelembagaan. Lebih kurang kami mohon maaf atas perhatian. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.